Baik, kita akan mulai nggih. Siap, nggih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berjumpa pada kegiatan siaran Sapa Pagi edisi Kamis 15 Mei 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, beliau Bapak Haji Nadif SAG MSI yang saat ini telah bergabung dengan kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha yang kebetulan pada pagi hari ini sebagai narasumber. Selamat pagi Bapak. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Bapak Kasubag sekaligus beliau adalah ketua tim ZI di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Bapak ketua tim ZI Bapak. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Seksi dan penyelenggara yang semoga pada pagi hari ini juga setelah bergabung. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah sekota Yogyakarta, Bapak Ibu Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Pengawas Pendidikan Agama, semua agama, Bapak-Bapak Kepala KUA, Bapak-Bapak Penghulu, Bapak Ibu JFT di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, seluruh ASN kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, serta adik-adik kita mahasiswa PPL di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang sangat kami banggakan. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup? Hei. Cek masih. Suara. Baik, untuk memupuk kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Disilahkan Mas Untung, Mas Hamid. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan
siaran Sapa Pagi kali ini. Partisipan kita ada 80 ya. Semoga nanti semakin bertambah karena jumlah ASN Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta ini mencapai 500 ya Pak ya. Yep, 483. 483. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu yang Sebagiannya lagi pada ngajar. ya, yang tidak beraktivitas langsung di masyarakat ataupun sedang mengajar, silakan untuk bergabung dengan siaran Sapa Pagi. Baik, kali ini ya tema kita adalah terkait dengan merawat dan mempertahankan WBBM karena Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah mendapat predikat WBBM sejak tahun 2020. Dan untuk kali ini beliau Bapak Kepala Sebagian Tata Usaha sebagai Ketua Tim ZI di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tentu akan menyampaikan hal-hal yang sangat urgent untuk kita pertahankan di tahun 2020 ini, 2025 ini. Baik. Selamat pagi Pak Kasubag dan Pak Mustafid. Semoga pagi ini Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin, amin. Dan di sela-sela aktivitasnya yang begitu padat, alhamdulillah telah bisa bergabung dengan podcast kesayangan kita, tentu kebanggaan kita, dan nanti bisa menyapa seluruh ASN di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim yang kami muliakan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Jinaldi PSAG MSI yang kami hormati, Bapak Ibu Kasih penyelenggara yang kami muliakan, Bapak Ibu pengawas yang kami hormati, seluruh kepala madrasah yang kami hormati, seluruh kepala KUA, seluruh pejabat fungsional, baik yang ada di Kemenak Kota maupun yang ada di KUA, dan seluruh ASN Kemenak Kota Yogyakarta yang disayang, dirahmati Allah. Mbak Zahra yang saya hormati, apa kabar pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah betapa banyak limpahan kasih sayangnya. Salawat salam semoga tetap terlimpah keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Para peserta dan juga seluruh ASN di Kemenak Kota Jogja berterima kasih telah bergabung bersama si Sapa, siaran Sapa Pagi, hari Kamis setiap bulan dua kali. Oh iya. Kemarin karena Bapak lagi haji. Iya, Kamis kemarin pamitan haji. Ada saja alasannya. Tapi yang jelas bahwa Bapak dan Ibu kita mengaturkan terima kasih karena tentu kita semua bersemangat untuk kemudian tetap menjaga barisan kita tetap utuh dalam barisan indah Kementerian Agama Kota Jogja. Begitu ya. Lalu kalaupun hari ini bahasannya adalah atau tema bahasannya lagi ZI lagi. Karena ini sudah menjadi panggilan alam, panggilan insan, panggilan layanan. Jadi seluruh kementerian lembaga saat ini tentu perjuangannya adalah untuk terus merawat. Kalau bagi yang belum berarti kan merintis, lalu kemudian bersama berjuang, mewujudkan, lalu kemudian dinilai oleh internal, bahkan oleh kita sendiri, lalu tim penilai internal di masing-masing kementerian lembaga, lalu kemudian tentu di tingkat nasional ada TPN, kan banyak yang masih berjuang, Sehingga lalu kalau kemudian kami sepertinya, ya mudah-mudahan tak bosan-bosannya ya, apalagi Kementerian Agama Kota ini kan hanya satu dari 4 kantor di bawah Kementerian Agama yang jumlahnya lebih dari 500 satker, bahkan kalau dengan madrasah berarti kira-kira 800 satker. Oke, tenan. Baru 4 itu TAPBGT. Keren. Top banget. Oleh karena itu, kalau kemudian di jajaran pimpinan bersama Bapak Kepala Kantor kita dibimbing, dibersamai, lalu kemudian diberi motivasi luar biasa, itu semata karena dalam rangka tahadus bin nikmah, mensyukuri ingatase Kemenak Kota yang kantornya cilik, mendelik, orang duwe tempat parkir, yang jumlah karyawan atau ASN-nya juga tidak sebanyak kan Kemenak yang lain, fasilitasnya minimalis, mobil Pak Kakan aja 2000 rolas beberapa kali masuk. Ada di beberapa tempat Kemenak ketika kita hadir di sebuah Kemenak itu mobil dinasnya sampai 4 loh, coba luar biasa. Ada operasional, ada yang kemudian itu yang brit itu apa namanya? Innova hybrid, hybrid, ya kan? Pokoknya terbirit-birit.
Ada loh, ingatasi Kemenak Kota dengan minimnya fasilitas, sarana prasarananya yang ya meskipun ya tapi kan Kemenak Kota is the best ya kan. Iya. Orang-orangnya kona'ah apakah karena nggak mampu ya? Tak bisa berkecil hati. Kita dengan seperti ini keterbatasan, aula juga hanya 2 saja bergantian, PPI dan tapi kita tetap harus mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa ini semua karunia dari Tuhan, dari Allah untuk kemudian kita bersama. Oleh karena itu di awal tadi Mbak Zahra bisiki saya, sungguh anggun si gadis desa. Cakep. Berparas santik luhur budi bahasanya. Betapa Cakep. hebat Kemenak Kota Jogja. Kalau Keren. bukan kita, siapa yang akan Oke. memperjuangkannya? Gadis desa itu anggun ya. Oh. Gadis desa. Kasihan yang di kota dong. Oh, gitu. Nggak anggun. Kalau dulu itu kan ada prima dona desa ya. Oh, Prima dona. prima. Oh, kota juga kasihan. Oh, kasihan. Ada lagi. Ini titipan dari siapa? Ini dari teman KUA ini. Cantik jelita si gadis kota. Cakep, udah. Berbusana santun lembut hatinya. Cakep. Jadi cantik jelitanya gadis kota itu bukan karena pakaiannya yang bukan, tetapi justru karena berbusana santun lembut hatinya. Cakep. Berat raih WBBM Kemenak Kota. Cakep. Kalau bukan kita, siapa yang akan mempertahankannya? Betul. Lengkap toh, ono desa, ono kota. Iya. Nah, terus yang gadis gunung piye? Ada yang asli gunung, anggun. Boleh. Sungguh kemilau si gadis gunung. Keren. Bermata lentik, manis senyumnya. Keturunan kidul ya kan? Nyi Roro Kidul. Soliditas harus terus kita bangun. Cakep. Peduli tukin tambahan air tidaknya. Tambah. Oh, bilang tukin. Saya langsung rasanya langsung aduh. Ya, jadi soliditas, kebersamaan, persatuan, saling mendukung dan seterusnya itu harus terus kita bangun. Tak peduli tukin tambahan cair atau tidak. Oh, gitu. Terus tak peduli ya Pak ya? Peduli, pokoknya tetap happy. Karena kemarin hari Senin kami berjumpa kasih hajinya Denpasar. Katanya dia, ya enggak apa-apa, kita akan menerima. Kita akan menerima. Nanti pada saatnya bila rezekinya kan grapel. Harapannya Pak. Iya. Tapi iya ya Pak ya. Tapi kalau iya ya Pak ya. Ya, amin gitu aja. Amin. Oke, teman-teman dan sahabat Kemenak Kota Jogja yang kami hormati, tentu ini ada Mas Hamid, tolong ditayangkan perpeannya yang sudah disiapkan oleh teman-teman ZI. Oke, dari slide pertama Mas. Set. Oke. Wah, gambar gambar sopo. Masih kok. Nah, slide pertama. Nah, teman-teman, ini sekedar menyampaikan, melanjutkan apa yang dipesankan oleh bapak-bapak kita, ibu kita, pimpinan kita di Kemenak Pusat. Beberapa waktu yang lalu kita tim ZI mengaturi seluruh tim untuk rawuh di Kemenak, bahkan lalu kemudian sebagiannya mengikuti di slide pertama dulu, Mas. Bahkan lalu kemudian mengikuti Zoom yang beberapa teman mengikuti dari tempat tugasnya masing-masing, itu juga karena kepedulian, karena keterpanggilan, bahwa panggilan jiwa untuk kemudian mendukung apa yang menjadi kebijakan Kemenak Pusat itu harus menggelora. Bagaimanapun separuh hidup kita itu ada di Kemenak. Lalu kemudian penghasilan atau bekal kehidupan kita meraih kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah, itu juga dengan keluarga Kemenak seluruh Indonesia tentu. Oleh karena itu, kemarin ketika tim TPI, tim penilai internal dari Inspektorat maupun Ortala mengajak kita pembinaan melalui Zoom, itu sebenarnya adalah sapa sayang mereka, semangat mereka yang terus bersama memikirkan bahwa seluruh satker yang ada di lingkungan Kementerian Agama itu terus maju, terus berkembang, terus kemudian menjadi lembaga yang berani bersaing, berani kemudian menjadi ya lembaga-lembaga yang tidak ngelengkruk, tidak kemudian tak pede, tetapi semuanya bisa menatap gagah, berdiri kokoh,
bersanding dengan lembaga dan kementerian yang lain. Oleh karena itu ketika kemudian kemarin Ortala dan Inspektorat mengajak kita untuk bersaing di urusan inovasi berdampak dalam rangka pelayanan publik, beliau juga tak henti-hentinya untuk memotivasi kita, mengingatkan kita bahwa kita itu hebat, kita itu mampu, kita itu bisa mewujudkan bahwa orang-orang Kementerian Agama itu juga kumpulan orang-orang yang kreatif, yang tidak kemudian jumud atau kemudian terbelakang. Itu tidak. Sehingga kita bersyukur mempunyai misalnya di Inspektorat ada Mbak Muda Yaroh yang dikenal oleh teman-teman ZI yang begitu hebat berjuang itu. Bahkan kemudian beliau menyusun buku strategi bagaimana menghadapi dan kemudian membangun ZI dan seterusnya. Saat ini kita sedang bersama oleh Pak Ade. Pak Ade itu ketua tim dalam rangka penilaian ZI di tahun 2025. Bahkan dengan hebatnya beliau mengingatkan terus kita. Jadi ketika kemudian kita mendapatkan surat yang berwaktu hanya 2 hari, sementara mungkin juga karena manusia di tim inspektorat itu kemudian terlambat mengirim, kita diberi waktu kesempatan tambah 1 hari. Jadi di waktu itu, kemudian teman-teman lalu melengkapi. Evidennya sudah ada, tetapi kemudian harus dilengkapi. Lalu kemudian bahkan di harinya yang terakhir itu kita diberi waktu sampai jam 16. Ternyata ada 1-2 eviden yang belum sempurna. Lalu kemudian kemarin ketika teman-teman lagi liburan, beliau Pak Ade dengan tim itu juga ternyata tidak libur teman-teman dan sahabatku. Iya, beliau menyapa saya ketika saya berada di luar daerah sana, termasuk Mas Muguh, termasuk tim ZI, beliau kabarkan ada beberapa eviden yang harus disempurnakan lagi. Karena beliau tidak ingin kita yang sudah kadung ini, Kemenak Kota yang sudah kadung menjadi pionir, jangan kemudian lalu kita yang di bawah ini merasa jangan. Tetapi beliau tetap mengajak kita untuk tetap tangguh, kemudian bersama solid. Maka kemudian beliau ingatkan, meskipun libur, sekali lagi meskipun libur. Jadi kemarin beliau menghubungi kami dan seterusnya beberapa pimpinan. Lalu kemudian Alhamdulillah di kemarin ketika masuk kita kemudian Alhamdulillah sudah menyelesaikan. Dan tentu ini akan terus. Dan hari ini kita diajak oleh tim TPI internal dari Inspektorat maupun Ortala untuk sebagian ya ada sesuatu yang arah baru, kebijakan pemerintah baru kita terkait pembangunan zona integritas. Nah teman-teman yang saya muliakan karena waktunya terbatas tentu bahwa segala hal yang kita lakukan termasuk dalam pelaksanaan kinerja atau apa yang kita perjuangkan keseharian itu harus mendukung kinerja pimpinan. Jadi teman-teman yang ada di KUA berarti semuanya harus dalam komando kepala KUA. Semua yang di madrasah harus dalam satu komando dengan kepala madrasah. Kami-kami yang di bawah atap, termasuk juga KUA, termasuk juga madrasah, harus satu komando di bawah kinerjanya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jogja. Masing-masing unit, seksi, dan seterusnya, maka siapapun kita, baik itu di Zawa, di Gara Katolik, di Bimas, itu harus semua aktivitasnya itu mendukung apa yang menjadi kinerja Bapak Kasih, Bapak Penyelenggara. Begitupun kita sebagai kementerian lembaga, maka kita harus mendukung di antara program utama Pak Presiden dan juga kemudian lalu dijabarkan oleh Bapak Menteri Agama. Yang diantaranya adalah yang nomor 7 itu memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Ya, maka berdasar asta cita yang nomor 7 itu, nomor pitulungan gitu ya. Oh, wis meh rampung. Maka kenapa kita harus terus semangat membangun zona integritas? Bertujuan agar pemberian layanan langsung kepada masyarakat, kepada umat oleh unit kerja KLPD, apa itu Mbak? Apa Betul. KLPD? Kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi kan pemerintah daerah kan otonom kan, maka ada yang di bawah kementerian, ada dan seterusnya. Maka kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah semakin prima itu tentu mudah, murah, kemudian lalu tepat, cepat, dan seterusnya. Akuntabel itu tentu sesuai dengan aturan, tidak membuat aturan sendiri, sesuai dengan SOP, lalu berintegritas, tidak
mudah terkena godaan, rayuan, bujukan itu integritas. Sebagai satu di antara 5 nilai dasar. Yang nomor berapa? Nomor 2, Pak. Oh iya, pinter. Emang nomor satunya apa? Ya, keimanan dan ketakwaan kebetulan. Lanjut Mas Hamid, lanjut lagi. Nah, maka ini yang menjadi renungan bagi kita, seluruh lini yang ada di Kementerian Agama, termasuk kita yang di Kemenak Kota, termasuk teman-teman yang ada di pendidikan, baik itu madrasah dan seterusnya, termasuk di KUA, bahwa manfaat bagi Kementerian Agama, satu, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ini terus-menerus. Karena kita tidak ingin tahu setiap pagi datang lalu hanya bernilai dunia. Kita tidak ingin setiap pagi, bahkan ada yang berangkat dari mulai, kalau Mbak Niken itu mana? Klaten ya. Tentu iya, berangkatnya mungkin lebih cepat daripada Mbak Zahara. Karena Mbak Zahara tinggal loncat ya. Meskipun tetangganya anteng karena di pinggir makam. 6:30 Pak saya berangkat. Iya, boleh lagi. Jadi yang Klaten, yang kemudian yang dari mana, Kulon Progo, Mbak siapa yang Lasmi yang tinggal. Artinya bahwa kita tidak ingin bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun untuk Kementerian Agama itu hanya bernilai dunia. Iya, tetapi kepengen bahwa apapun yang dilakukan, sentuhan kita di laptop atau kemudian sentuhan kita kepada peserta didik, semuanya bernilai dunia dan akhirat. Sehingga kepengen semakin baik, semakin bersih. Yang kedua, peningkatan kinerja layanan publik dan kepuasan kepercayaan masyarakat. Jadi kebaikan layanan kita itu diukur seberapa merasa masyarakat itu merasa puas. Sehingga tentu terima kasih kepada teman-teman KUA yang kemudian ada namanya IKM, jadi Indeks Kepuasan Masyarakat, Layanan Kepuasan Masyarakat, termasuk juga ada anti korupsi, jadi survei anti korupsi, yang itu harus terus dilakukan karena ukuran benar dan baik tidaknya layanan kita itu diukur dari masyarakat datang dengan senyum, masuk di kantor kita, KUA, madrasah, Kementerian Agama dengan senyum, dan keluar dari kantor kita juga tetap senyum. Jadi juga jangan sampai datang sudah semrawut, begitu masuk ke kantor tidak tertata, burak gitu kan. Jadi sudah kadang-kadang kantornya mendelik ngumpet, begitu ketemu di dalam itu panas, apalagi lalu pokoknya tidak tertata, petugasnya sepertinya wajahnya wajah-wajah tanggal tua. Itu kan mereka tidak akan respect baik kepada kita. Oleh karena itu ini menjadi karena kita bersyukur, berterima kasih. Saya sering matur bahwa kinerja itu dengan cinta, karena kita mensyukuri loh, hebat loh. Banyak loh yang seusia kita belum punya pekerjaan yang mapan, yang nyaman. Banyak anak-anak kita yang usianya atau kemudian sedang berkejaran atau kemudian berlomba untuk mendapatkan. Nah kita, alhamdulillah, tempat kita kerja nyaman, teman-teman kita, sahabat kita baik, dan seterusnya. Nanti setelah purna masih ada 70%. Tidak didapat di instansi atau kemudian kalau kan memang tapi katanya di BUMN itu ketika aktif gajinya sekian, tapi begitu pensiun nggak ada. Ada yang BUMN yang begitu pensiun itu 1 bulannya 1 juta untuk bayar listrik, telepon, dan seterusnya. Terus ke priben. Tapi kata Mbak Zahra, ojo dibanding ke saing ya. Karena kalau kita membandingkan tak akan pernah bisa melisan kita mengucap alhamdulillah, puji Tuhan, nggak akan pernah bisa. Kalau kita selalu membandingkan, nggak akan kita bisa. Oleh karena itu kepada sahabat Kemenak Kota Jogja, ya bismillah, layanan kita semakin baik, pelayanan keagamaan lebih baik. Maka di teman-teman layanan keagamaan itu untuk semua kan, 6 agama resmi dan juga sebagian saudara kita yang memang belum, kan pembinaannya bukan di kita ya, kayak aliran kepercayaan kan di Kejaksaan, lalu kemudian juga di Kesbangpol dan juga Dinas Pendidikan. Kebudayaan. Tetapi bagaimanapun mereka adalah masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Jogja, maka kita berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Hari ini kita juga mengundang tokoh-tokoh umat beragama untuk kemudian bersama mengawal Jogja semakin nyaman dalam berkehidupan meskipun berbeda.
Seperti halnya indahnya pelangi yang hanya satu warna gitu tuh. Pelangi bermacam-macam Oh warna. begitu. Macam-macam warna itulah menjadi indah. Begitulah Indonesia kita dan Jogja kita. Mengurangi resiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Nah, ini semangat kita bersama. Semangat kita bersama. Terima kasih kepada teman-teman yang semua pemberi layanan, apalagi yang langsung kepada masyarakat untuk berkomitmen ini. Sehingga ya terus berupaya bagaimana agar masyarakat kita ketika datangnya kita yang Kementerian Agama itu mereka sudah yakin, oh kemenang. Mereka sudah cukup dengan apa yang mendapatkan rizkinya melalui kantor dan seterusnya. Sehingga mereka itu tidak akan mendelesepkan amplop di bawah roti, tidak akan, karena mereka sudah yakin bahwa kita selama ini bismillah dan mampu. Kita mampu untuk membuktikan itu. Lalu kemudian lingkungan kerja lebih transparan dan akuntabel. Tentu harus kita kemudian aktif dan kemudian berusaha untuk ya memberikan SOP yang jelas kepada pengguna layanan, peningkatan efisiensi efektivitas penggunaan sumber daya dan peningkatan reputasi citra positif. Citra positif. Ini tidak mudah, reputasi itu sepanjang hayat. Maka kemarin apa itu ya yang nasihatnya dalam kegiatan PPPA? Apa ya? Pengawasan. Iya, dengan pendekatan agama melalui kultum itu kan beliau mengisahkan seorang profesor pertama perempuan di Indonesia yang berkenan menjadi ketua Ormas Islam Putri beberapa angkatan, tetapi kemudian ketika akan ditulis biografinya ketika beliau masih hidup, beliau nggak berkenan. Kenapa? Karena ketika masih hidup masih berproses. Maka kan mohon maaf yang dalam bahasa Al-Fatihahnya kan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan orang-orang yang nyata-nyata telah diberi nikmat. Jadi orang-orang mereka yang sudah para meninggal tapi selama hidupnya berprestasi, berkinerja baik. Maka ketika beliau ingin ditulis biografinya, ketika masih hidup kata beliau, jangan, saya masih hidup. Ketika hidup itu masih berproses, baik buruknya masih terus. Sehingga ketika misalnya sudah purna hidup, artinya sudah meninggal, kok tetap dalam konsistensi kebaikan, maka itulah keteladanan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut Mas Hamid. Nah, fokusnya ini teman-teman dan sahabat Kemenak Kota Jogja, fokus evaluasi lanjut. Ya. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel itu menjadi terus diperjuangkan. Lalu apa ukurannya, apa unsurnya, apa capaian kinerja harus terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan tahun ini luar biasa sahabat Kemenak Kota Jogja. Bila tahun kemarin ketika tim ZI datang menilai di tahun 2024, maka yang dinilai murni adalah kinerja di tahun 2023. Bayangan kita ketika tim ZI datang di tahun 2025, ya seperti kemarin yang dinilai adalah kinerja di tahun 2024. Ladalah, ternyata sekarang beda. Bahkan kemudian untuk tim ZI yang sekarang penilaian di bulan-bulan Mei, itu juga beliau menilai capaian kinerja di triwulan pertama, semangat ZI kita sejak Januari, Februari, dan seterusnya, itu selalu, dan itu dipantau, dinilai. Prestasinya apa, lalu kemudian tahapan yang dikerjakan apa. Kalau dulu kan kalau sudah dekat, bahkan dulu di bulan September 2024 di bulan Mei itu kita kedatangan. Nah sekarang 2024 bulan Mei itu menilai tahun kinerja 2024. Di tahun ini Mei dinilai, tapi yang dinilai termasuk juga triwulan pertama Januari, Februari, Maret di 2025, termasuk juga prestasi di 2025 yang bulan April dan seterusnya. Maka teman-teman jangan pernah kendor semangatnya. Terus persepsi anti korupsi semakin tentu semakin baik, lalu persepsi pelayanan publik tadi semakin baik, maka yang dibuktikan dengan pelayanan publik yang prima. Lanjut Mas Hamid. Oke. Nah, sahabat Kemenak Kota Jogja, ini beberapa hal yang kemudian terus kita tingkatkan. Pimpinan itu juga, kalau saya matur ya bukan hanya kepala kantor, bukan hanya kasih penyelenggara, bukan hanya kepala madrasah, bukan hanya kepala KUA, tetapi masing-masing kita pimpinan loh. Rasul mengingatkan, iya kan? Ya masing-masing kita adalah pemimpin dan setiap kita pasti akan diminta tanggung jawab apa yang sudah kita lakukan atas kepemimpinan yang diberikan. Masing-masing kita membawa amanah.
Adanya komitmen setiap level pimpinan yang diikuti oleh seluruh pegawai unit kerja, pimpinan menjadi role model, pendorong, dan penyemangat, serta berbagi visi dan misi yang sama. Maka saya tadi matur, bahwa kita-kita di Kementerian Agama, unit apapun itu harus mendukung kinerjanya Bapak Kepala Kantor. Tidak boleh ada yang kemudian di luar jalur. Apa kebijakannya yang sudah kemudian diputuskan, maka harus kita sukseskan. Kemudahan dalam pelayanan ini menjadi hal yang didambakan oleh umat dan masyarakat. Jadi semakin mudah meskipun tidak meninggalkan aturan. Sehingga SDM kita harus meningkat. Hari ini teman-teman PTSP sedang dibimbing Kanwil dalam rangka peningkatan layanan urusan PTSP. Lalu kemudian beberapa waktu yang akan datang kita juga bergandengan dengan pihak ketiga untuk kemudian memberikan layanan kemudian peningkatan layanan terbaik dan seterusnya. Lalu berikutnya program menyentuh masyarakat. Jadi setiap program yang kita lakukan, semangat kita kan bukan hanya copy paste tahun kemarin, tetapi tahun ini harus ditingkatkan yang disesuaikan dengan keadaan, apalagi dengan pengguna layanan yang sekarang. Monitoring dan evaluasi itu terus-menerus. Memastikan setiap program unit kerja tetap berada pada jalurnya, dan ini sangat penting. Sehingga kita ada pertemuan rutin yang kadang-kadang ada snacknya, kadang-kadang tidak ada snacknya, tidak ada snack itu lebih banyak. Manajemen media, dan ini sangat penting, ini Mbak Za dan teman-teman, bahwa kita semua ini, apapun pola kita itu harus diberitakan. Sehingga semangatnya teman-teman Humas, tetapi juga Humas tidak akan hebat kalau tidak didukung oleh perwakilan atau nuansa-nuansa Humas yang ada di madrasah maupun yang ada di KUA, karena Humas juga tangannya terbatas, kakinya terbatas. Sehingga terima kasih kepada teman-teman yang mengirimkan media, berita, dan seterusnya. Memastikan bahwa setiap aktivitas perubahan dan inovasi layanan diketahui oleh masyarakat. Ya, apa manfaatnya, apa gunanya kita berdarah-darah membuat inovasi, ning masyarakatnya ngerti. Nah, itu yang harus kemudian terus, meskipun bola-bali diingatkan, bola-bali dilakukan. Lanjut Mas. Meh rampung Mas. Ya ini mengapa kita harus bersyukur ya tahniah. Mengapa bersyukur? Karena coba 2017 di Kemenak itu yang mencapai WBK itu baru 2. Musi Banyu Asin, Uin Antasari. Dan ingat loh sahabatku, kita melewati mereka berdua. Beliau-beliau berdua sampai hari ini belum BBBM. Padahal WBK-nya lebih dulu. Iya. Lalu kemudian 2018, Kemenak Kota Denpasar itu rival kita, kompetitor kita, tapi kompetitor tidak mesti negatif loh ya, tetapi positif. Denpasar yang tadi saya bercerita bahwa kemarin Senin baru ketemu dengan Mas Haji Suraji, kasih hajinya Denpasar. Kemudian Kemenak Kota Jogja di kita, ini perjuangan luar biasa 2018 dengan dikawal waktu itu oleh Bapak kita Pak Sigit ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Pak Nur dan seterusnya. Kemudian Karangasem sampai sekarang belum BBBM. Iya, itu dua-duanya di Bali kan, Karangasem dan kemudian Denpasar. Lalu 2019, Kanwil Kemenak Provinsi Bali, ini dikawal oleh Bu Komang. Kemudian Bantul itu meraih 2019 ya WBK itu belum Bu Komang berarti. Kan Kemenak Kabupaten Oki WBK, Kota Singkawang, kemudian Balediklat Semarang. Ini senior kita, tapi sampai sekarang perjuangannya belum. Beliau juga ya masih mencari padahal beliau sudah mengantongi 2 atau 3 ISO. Standar layanan publik, luar biasa. Ya itulah keunikannya urusan membangun ZI. 2020 Kota Denpasar dan Kota Jogja, anugerah bagi kita semua. Iya, kemudian IAIN Salatiga WBK. Jadi baru 9 dan 9 WBK, 2 Satker. Itu 2020. 2021 meskipun dalam keadaan pandemi, kita kan 2020 itu kan di tengah-tengah pandemi juga ya. Mungkin barokahnya pandemi ya. Lah, pokoknya barokah Tuhan seperti itulah. 2021 kan Kemenak Kota Salatiga Insan Cendikia Serpong. Itu WBK. Lalu kemudian di tahun 2022 inilah Kanwil Provinsi Bali karena Bu Komang dari Kota Denpasar meraih WBBM ditarik untuk menjadi Kakanwil.
dan beliau pernah berguru dengan kita tapi diam-diam ya Mbak Zahra. Iya. Istri Provinsi guys. Bali, lalu kemudian kan Kemenak Bantul di 2022. Sehingga lalu Satker WBPM 4 sejak 22 sampai sekarang belum ada lagi. Kemudian 11 Satker WBK. Lalu di 2024 selamat untuk kemudian Kabupaten Bangli, Badung itu ada di Bali, kemudian Banjarnegara, Ngapak-Ngapak ini sahabat kita. Lalu Kulon Progo luar biasa dengan Pak Wahib dan teman-teman yang berjuang di Kulon Progo. Lalu akan Kemenak Kota Batam, ini ada Bu Magda, Ketua Asosiasi Kasubag TU seluruh Indonesia, Magdalena. Sekarang menjadi Ketua Asosiasi, beliau mendapatkan WBK. Orang tulisan WBK nih, kurang ya kan. Man 2 Kulon Progo dan tidak kalah pentingnya Man 2 Kota Malang, kemudian Man 2 Kota Jakarta itu Satker WBBM tetap 4 dan 19 Satker WBK. Nah, itu di 2024. 2025 seperti apa? Man 2 Jogja sedang berjuang dan seterusnya. Oleh karena itu, teman-teman, ya kalau kita berbicara berarti kan WBBM baru 4, Satker WBK baru 19 dari 1000-an Satker. Tidak masalah, kita tetap semangat, gitu aja. Lanjut. Terakhir. Jam biru Mbak saya. Wow, wis, rampung, dicepet kewe Mas. Pimpinan jajaran tetap terus berkomitmen mempertahankan WBBM. Ini harapan dan cita-cita kita bersama, semangat kita bersama. Terus pertahankan dan tingkatkan budaya bersih dalam layanan, tagline smart, senyum, mudah, amanah, ramah, transparan yang menjadi semangat layanan kita di Kemenak Kota Jogja harus terus digaungkan dalam pelayanan. Terus, lanjut. Senantiasa mengikuti pelatihan BIMTEK workshop guna peningkatan kompetensi ASN, bisa melalui Si Pintar Kemenak atau yang dilakukan oleh kementerian lembaga lain. Bahkan yang online sangat banyak. Lalu kemudian sertifikatnya juga payu. Sertifikatnya disiapkan guna terwujud ASN yang bersih dan profesional. Maka terus menerus. Insya Allah besok ada kegiatan bersama, kemarin kegiatan bersama Badiklat Semarang, besok ada dengan dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Bersama melakukan pengawasan guna mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Kita punya program Gemati yang kita launching di tahun kemarin yang harus terus dilanjutkan. Terus lakukan inovasi yang membangun dan berdampak bagi instansi maupun masyarakat luas. Dan yang terakhir, tingkatkan pemberitaan setiap kegiatan. Tingkatkan pemberitaan setiap kegiatan dari berbagai media, bukan hanya web, tetapi TikTok, IG, apalagi? Apalagi? Pokoknya semua media. Maka teman-teman yang kemarin ada di tim kreatif, berharapnya yang sudah diberi amanah, ini bagiannya IG, ini bagiannya TikTok, ini bagiannya apa lagi? Yang X itu, iya. X itu apa? Oh, X apa, Mas? Twitter, X, pokoknya X. Setiap kali kegiatan bahannya bisa satu, tapi medianya banyak. Bahan flyernya, informasinya mungkin hanya satu, tapi kemudian disebar seantero seluruh berita media. Termasuk juga media cetak, itu juga sangat penting karena media cetak itu yang lingkup daerah, agar masyarakat merasa bahwa Kemenak selalu hadir dalam setiap momen aktivitas kegiatan masyarakat. Sehingga terima kasih kepada teman-teman penyuluh, kepada teman-teman kepala KUA, kepada teman-teman pelaksana, termasuk juga teman-teman yang ada di bawah Kementerian Agama, bawah atap dan di madrasah. Setiap kali hadir, jangan malu untuk membuktikan saya adalah Kemenak, saya berintegritas. Insya Allah. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada, matur nuwun. Semoga kebersamaan kita, semangat kita untuk menjadi semakin baik, direstui, diberkahi, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafid yang telah menyampaikan terkait zona integritas di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan saya tadi masih tertarik dengan citra positif yang media itu loh Pak. Iya. Begini, beberapa waktu kita ada beberapa pemberitaan yang sebetulnya itu bad news ya Pak ya, kalau kategori bad news. Jadi saya mohon maaf, ini kita belum
belum kami sampaikan kepada Bapak Kasubag. Maksudnya ada beberapa kontributor yang bad news terpaksa tidak bisa kita rilis, Pak. Jadi itu kita take down langsung, tidak mungkin kita rilis. Dan kepada teman-teman dari kontributor sebaiknya berita Semakin itu iya meningkatkan semakin kualitas ya bacanya. Artinya nggih, yang membaca itu penak, betul nyaman, nggih, alurnya cerdas, ada info kapan, di mana, betul kemudian lalu apa nggih. kegiatannya dan seterusnya. Dan Jadi citra urut. positif ya Pak, itu Iya, yang paling lalu utama. tata letaknya Nggih, misalnya, kemudian lalu kalau misalnya spasinya ya sama, sehingga nggih, karena keterbatasan di tim humas yang kemudian mengupload dan lain-lain itu, maka harapannya dari kontributor di masing-masing, baik itu nggih. KUA, itu sudah kira-kira Jadi kalaupun ada polesan ya hanya sedikit sedikit mengemas polesannya mungkin judul, tapi ketika orang membaca itu sudah nyaman, seperti hanya berita-berita di apa koran-koran atau media yang sudah. Jadi karena apa? Karena keterbatasan tenaga kita. Sehingga terima kasih dan itu terus. Jadi ketika jenengan membuat, benar Mbak Zahra katakan, jadi sejak awal itu ya susunannya, kemudian lalu orang membaca itu nyaman, mengalir gitu ya. nggih. Iya, nggih. Matur nuwun. Nggih, Terima dan kasih. belum semua KUA Pak, kita kan unitnya kan Ada ada 14 14. KUA. Nggih. Jadi dari 14 itu masih hanya 60% ya Pak ya, yang masih yang 40% belum belum menjadi Iya. kontributor yang aktif seperti itu. Mungkin itu Nggih. Pak ya, jadi dari. Dan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan melalui forum Sisapa Nggak kali ini? ada lagi waktu, bisa WA. Oh begitu ya. Baik, karena kita nanti akan berkegiatan di lain lokasi dan langsung saja ya Pak ya. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Ma'arif SPHI MSI KUA Gedong Tengan. Silakan Pak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bil huda ila yaumil qiyamah. Dengan penuh syukur kami menundukkan hati atas segala nikmat dan rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua, para pegawai Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami telah selesai mengikuti kegiatan Sapa Pagi ini dengan harapan Engkau ridhoi langkah kami. Jadikanlah setiap ikhtiar kami sebagai amal yang membawa kebaikan, penguat ukhuwah, dan penyemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha membolak-balikan hati, tetapkanlah niat kami untuk senantiasa menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, dan meneguhkan semangat birokrasi yang bersih dan melayani. Kuatkan komitmen kami untuk mempertahankan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Jauhkan kami dari sifat malas, lalai, dan menyimpang dari amanah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah kesehatan, keberkahan, dan keselamatan bagi pemimpin kami, seluruh pegawai, serta keluarga besar Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Jadikanlah instansi ini sebagai wasilah terwujudnya pelayanan publik yang berintegritas dan penuh keberkahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Samsul Ma'arif ya. Dan seluruh rangkaian kegiatan pada pagi hari ini kita telah selesai. Terima kasih kepada Pak Mustafid yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh ASN yang telah bergabung di siaran Sapa Pagi kali ini. Kami sebagai pengantar acara, apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan mengucap doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kamis yang akan datang. Waalaikumsalam warahmatullahi